Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak Bapak di media mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk sekolah menengah pertama kelas 8. Nah, kali ini kita memasuki bab 7 yaitu tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Pertama kita membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Arti iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Artinya siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka sa'ir yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Fat ayat 13. Nah, anak-anak sekalian, dari penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan iman kepada Rasul sama pentingnya dengan rukun iman yang lain dan menjadi penentu seseorang disebut mukmin atau tidak. Adapun beberapa nama-nama Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam Al-Qur'an dan ada pula yang tidak diceritakan dalam Al-Qur'an. Adapun nama 25 Nabi dan Rasul antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian yang ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Su'aib alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, kemudian Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang ke-15 Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, ke-20 Nabi Ilyasa alaihissalam. Kemudian Nabi yang ke-21 adalah Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa rasul ada yang menyandang gelar ulul azmi. Nah, pengertian ulul azmi adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan luar biasa. Rasul ulul azmi artinya rasul yang teguh pendirian dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah ataupun rintangan ketika menjalankan tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ini adalah rasul yang bergelar ulul azmi. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya
sifat-sifat mereka berbeda, dan ini anak-anak sekalian bisa lihat di slide yang sudah disediakan. Lalu selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat Rasul. Sifat wajib para Rasul adalah yang pertama siddiq, artinya benar atau jujur. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Sifat yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat sifat fatonah, artinya cerdas. Nah, anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya boleh membaca slide yang telah disediakan ini. Lalu para rasul juga memiliki sifat zaiz. Zaiz artinya boleh, yaitu sifat zaiz berarti sifat-sifat yang boleh dimiliki rasul. Sifat manusiawi yang dimiliki manusia pada umumnya. Namun sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulannya. Sifat jaiz rasul disebut dengan al-a'radul basariyah. Sifat tersebut diantaranya seperti makan, minum, sehat, sakit, susah, dan senang. Dan yang terakhir adalah sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama, kizib, artinya berbohong. Kemudian khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Kitman, artinya menyembunyikan. Dan balada, artinya bodoh. Nah, anak-anak, selanjutnya ini tugas-tugas para rasul. Adapun tugas-tugas rasul antara lain adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berupa perintah maupun larangannya. Kemudian menunjukkan jalan yang lurus, menyampaikan kabar gembira serta memberi peringatan dan petunjuk. Selanjutnya memberi contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau yang menjadi panutan dalam perbuatan. Adapun hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah A. Menambah sempurnanya iman. B. Terdorong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup. C. Adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku baik. D. Memiliki teladan dan panutan dalam kehidupan. Dan yang terakhir E. Lebih memahami dan sadar akan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita membahas penerapan iman kepada Rasul dalam kehidupan generasi digital. Terdapat 5 karakter generasi digital yang kita ketahui. Yang pertama adalah baby boomers yang lahir 1946 sampai 1960. Kemudian ada generasi X yang lahir antara 1961 sampai 1980. Selanjutnya generasi Y yang lahir antara tahun 1981 sampai 1994. Kemudian ada generasi Z yang lahir antara tahun 1995 sampai 2010. Yang terakhir ada namanya generasi Alpha yang lahir tahun
2011 sampai sekarang. Lalu, perilaku yang dapat kita lakukan sehari-hari dalam menghadapi era digital adalah sebagai berikut. A. Beriman kepada Nabi dan Rasul dengan sepenuh hati. B. Iman dan Islam dijadikan dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. C. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi dalam beraktivitas dan beribadah. D. Ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan sebagai sarana kreasi. E. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan dalam kehidupan sehari-hari. F. Menjadi pribadi yang berkarakter jujur, amanah, cerdas, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi pembahasan materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Kepada anak-anak sekalian, semoga dapat mengambil pelajaran dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.